Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak kita untuk bersyukur, memuji Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis 29 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dalam bahasa Batak, Yanggo anggina namarguar si Maria, hudul-hudul do di jolo ni Tuhani tumangihon hatana. Demikian firman Tuhan dengan topik berikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Mari bersyukur kepada Tuhan buat segala kehidupan yang kita miliki hari ini. Kehidupan yang kita jalani memberikan suatu nilai dan keputusan bahwa apa yang terbaik bagi manusia belum tentu yang terbaik bagi Tuhan. Namun apa yang terbaik bagi Tuhan sudah pasti yang terbaik bagi manusia. Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang singgah ke rumah Maria dan Marta. Keduanya adalah bersaudara dan sangat dikasihi oleh Yesus. Meskipun demikian, Tuhan Yesus memberikan penilaian yang berbeda perihal apa yang mereka kerjakan saat bertemu dengan Yesus. Dengan caranya sendiri, mereka melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Sebagai tuan rumah yang baik, Marta berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan mempersiapkan jamuan makan bagi tamu yang sangat istimewa tersebut, sehingga ia terlihat sangat sibuk. Sedangkan Maria lebih memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi apakah dengan kesibukan-kesibukan tersebut hati sang tamu menjadi senang? Tidak. Tuhan Yesus juga menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Marta adalah perwujudan dari rasa khawatir seseorang yang pada akhirnya hanya menyusahkan diri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada banyak hal yang kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Marta. Sadar atau tidak sadar, ketika Yesus rindu bertemu dengan kita, kalau kita bandingkan dengan kitab Wahyu 3 ayat 20, dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Namun kenyataannya, waktu kita untuk Tuhan selalu terbatas dan kita batasi dengan kesibukan kita. Kita sibuk bukan karena mengejar nilai yang lebih prioritas, namun kita lebih sering sibuk dan tidak memberi waktu kepada Tuhan karena kita terlalu khawatir dan cemas akan kehidupan kita. Sehingga dengan kesibukan kita menjadi punya alasan untuk membatasi dan mendukung yang baik yang akan terjadi. Atau kita juga melayani Tuhan, tapi kita terjebak dengan padatnya aktivitas pelayanan kita sendiri. Akhirnya pelayanan yang kita lakukan tersebut hanya sebatas rutinitas, kebiasaan semata, bukan suatu kerinduan bahwa hidup kita akan melayani Tuhan. Namun di sisi lain, Yesus ingin menerangkan tentang perilaku dan sifat Maria yang memilih duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Karena Maria lebih memilih apa yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Maria telah melakukan yang terbaik dan sangat menikmati perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Dia duduk diam mendengar firman-Nya yang membuat kehidupan rohaninya semakin bertumbuh. Itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus, menginginkan kita untuk duduk tenang seperti Maria, menyingkirkan semua kepentingan lain,
Maria menjadi contoh yang baik bagi kita untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Mari kita buat segala aktivitas dan kehidupan kita hanya untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Kau telah membangunkan kami dari tidur kami, dan kami yakin dengan pagi yang indah ini Tuhan akan mengizinkan kami untuk kembali melakukan segala aktivitas kami, dan kami yakin tanpa kuasa dan kesetiaan Tuhan yang menyertai hidup kami tidak akan mampu melakukan apapun, sekecil apapun dalam kehidupan kami tanpa kuasa dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan telah membimbing kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan terpujilah Engkau Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, apapun keadaan daripada jemaat-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ada yang sakit, biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan mereka dari segala sakit. Pulihkan Tuhan tubuh mereka dan sembuhkan. Jika ada Tuhan dari jemaat-Mu yang khawatir dengan kehidupan yang dia jalani, kami percaya bahwa Roh-Mu akan bekerja untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu HKBP, khususnya Tuhan HKBP Resort Bandung ini. Biarlah tangan kuasa Tuhan menyertai kami dalam pelayanan kami, memberkati setiap jemaat-Mu untuk melakukan setiap program-program gereja-Mu. Dan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, berkati kami Tuhan, berkati seluruh rakyat Indonesia ini, supaya kami dipelihara oleh kasih setia Tuhan dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin.